Kak Sinta, perihal yang kemarin kasus perceraian itu kan kamu baru nikah 4 bulan. Katanya kamu emang orangnya bucin ya? Itu bener apa nggak sih, Kak? Iya, aku bucin. Emang kalau aku udah suka sama orang ya suka ya gitu, dan nggak peduli dia siapa gitu. Tapi aku juga ngeliat-liat gitu loh sosoknya seperti apa gitu. Dan yang aku lihat tuh memang aku kan maksudnya bisa cari uang, bisa semuanya, tapi aku pengen memberikan sosok yang di rumah itu nggak ada buat anakku gitu loh. Dan dia tuh bisa gitu loh, bisa gitu, bisa jadi ayah buat anakku gitu. Jadi mungkin untuk jadi pasangan kita berdua tuh egonya besar gitu. Nah, Kak, kenapa sih akhirnya memilih berpisah nih? Kan dia sudah kayak cocok juga bondingnya sebagai ayah. Ya mungkin garis jodohnya di situ, atau memang kita nggak pernah tahu ya gitu. Mungkin ini juga pembelajaran buat kita berdua. Sebenarnya masa transisi, tapi kita berdua itu ego yang di kedepanin gitu. Apa ya, sebenarnya sih masih pengen ya kayak orang-orang lain gitu, bahwa rumah tangga tuh sebenarnya juga ada berantemnya tuh wajar kok. Semuanya orang juga mengalami hal seperti itu yang awet-awet gitu. Tapi kadang-kadang ini kan hal yang tidak perlu untuk dibahas lagi. Kak Sinta ada keinginan nggak sih ingin mencoba memperbaiki atau dari komunikasi? Aku sudah membuka maksudnya komunikasi dengan baik, dan apalagi kemarin sepulang umroh dia juga ngajak anak aku jalan gitu, dan memberi apa yang anak aku mau. Dia bisa kasih kesenangan yang anakku mau gitu loh ya. Itu yang aku tuh berpikir lagi gitu loh, bahwa dia tuh memang laki-laki yang aku cari sosok bapak buat anakku yang di rumah gitu loh. Kak Sinta, kemungkinan ada nggak sih harapan ke depannya untuk kembali bersama atau ingin mencoba dengan orang baru lagi? Mencoba orang baru lagi kayaknya enggak lah. Saya juga kayak kalau memang masih jodoh ya, apa ya, kita saling belajar dari kesalahan. Tapi kalau nggak jodoh lagi, sudahlah, saya mau fokus sama anak saya aja gitu. Saya nggak mau melakukan kesalahan lagi, apalagi saya kan punya anak ya, yang akan dihajar mentalnya itu adalah anak saya. Beban juga saya sebagai ibu merasa apa ya, saya kurang apa ya, kurang sukses menjadi seorang ibu aja gitu. Jadi Dari mengecewakan anak lagi gitu. Apalagi saya harus kenal orang baru lagi. Udah waktunya apa ya, saya udah tua, udah bukan anak ABG lagi yang cinta-cintaan lagi, itu bukan. Kak, kalau dari anak sendiri supportnya seperti apa nih dengan kejadian seperti ini? Kalau anak saya kan memang dari perpisahan saya dengan dia juga apa maksudnya masih komunikasi terus gitu. Malah anak saya kadang-kadang minta tolong bikinin stiker, kadang-kadang minta beliin roti. Loh, ini siapa yang kirimin? Dia bilang dari Om Indra, dia bilang gitu. Loh, kok bisa? Kan chat gitu. Mereka tuh chat-chatannya, saya nggak ngelarang juga gitu, nggak ngelarang anak untuk putus komunikasi gitu. Nah, disitulah yang membuat saya luluh gitu loh. Luluh kayak yaudah yuk gitu. Nah, kemarin itu belum lama malah justru saya udah putusan kan, sudah sah, sudah saling terima surat gitu. Tapi dia jemput saya, terus di perjalanan itu saya ngobrol, sebenarnya tujuan kamu tuh apa sih, saya bilang gitu. Kalau memang masih mau ini, ayo kita perbaiki, kita ganti temen, aku bilang ganti temen, dan kita semangat, udah fokus ada tujuannya apa. Kalau kamu nggak usah mikir lagi urusan anak saya, karena anak saya tuh udah aman lah gitu kan. Tinggal pikirin anak-anakmu, habis itu baru kita fokus untuk hidup kita, yuk cari sama-sama, aku bilang gitu. Tapi ya gimana ya, dia belum paham saya gitu. Kalau saya tuh udah lillahi ta'ala, demi Allah udah lillahi ta'ala, pokoknya nikah ini untuk ibadah gitu loh. Kadang-kadang dia itu membicarakan sesuatu yang harusnya nggak perlu gitu loh. Dan namanya perempuan itu ahli sejarah ya kan. Jadi kalau sudah pernah terluka dan kadang-kadang itu buat lelucon-lelucon, dianya tersinggung gitu loh. Terus apa ya, nggak perlulah, cukup tahu ya, maksudnya cukup tahu dengan story hidup dia dengan hidup aku, tapi jangan menjadi
pokok pembahasan lagi yang mana kamu tuh nggak pernah tahu gitu loh, bagaimana aku tuh menutup luka itu gitu loh, sampai aku biar lupa di mana ya ada bekas lukaku gitu tuh, biar sampai lupa gitu loh. Tapi tiba-tiba dengan kamu yang kadang-kadang ngebahas yang akhirnya kayak luka itu tuh aku jadi tahu lagi ada luka di situ gitu loh, terulang lagi gitu. Kak, berarti menanggapi ini, kakak berpikiran bahwa si pasangan kurang pengertian gak sih kak? Kurang dewasa kalau menurut saya, masih yang, dan mungkin maaf ya, mungkin dari pergaulan yang saya nggak tahu lingkungan dia seperti apa, di belakangnya siapa saya nggak tahu ya gitu, yang membuat dia swing lah gitu lah. Kalau saya kan memang lillahi ta'ala, dan saya perjalanan hidup saya tuh udah kayak apa sih, saya udah niatnya tuh menikah ya untuk terakhir kali, makanya kenapa saya tidak pernah ingkar gitu loh, maksudnya saya pengen ya udah ayo, kalau memang mau baik ayo kita ini dulu, kita konsul, kita apa, walaupun kita udah putusan secara negara, tapi kalau memang jodoh, kita saling belajar dari kesalahan masing-masing gitu. Kak Cinta, terakhir nih, harapan yang buat mantan sendiri ke depannya gimana nih? Harapan saya buat mantan saya ya, semoga kamu bisa belajar dari semua apa yang terjadi ini, bukan menjadikan kamu sebuah perlombaan gitu. Bukan sebuah kamu merasa hebat gitu, bukan, tapi sebuah introspeksi apa sih yang salah gitu, karena kita juga pernah gagal sebelumnya, masa kita gagal lagi. Nah sekarang ini yang namanya orang menikah puluhan tahun pun mereka juga ada berantemnya gitu, ada berantemnya. Terus kalau urusan maksudnya apa ya, materi kita bisa cari gitu loh, basicnya juga saya udah cerita dari A sampai Z. Harapan saya kamu bisa belajar dari semua kesalahan, dan apa yang menurut kamu itu teman tidak baik tolong dihindarin, yang akhirnya membuat kamu maaf ya gitu, akhirnya gampang panas lagi gitu. Oke deh, makasih Kak Cinta. Sama-sama. Ya.